Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Laras dalam video pembelajaran pada kali ini, yaitu adalah sifat-sifat himpunan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang diagram Venn, ya. Oke, langsung saja. Apa itu sifat-sifat himpunan? Ada apa saja? Yang pertama adalah kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung A, atau bisa dilambangkan dengan NA atau banyaknya himpunan A, begitu ya. Oke, yang A, himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga atau finite set. Apa itu? Jadi contohnya adalah himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi himpunan yang memiliki anggota hingga, jadi dia terhingga atau terbatas, jadi bisa dihitung. Misal contohnya tadi 1 sampai dengan 4, kemudian 1 sampai dengan 10, 1 sampai dengan 20. Nah, itu kan bisa dihitung atau dia memiliki anggota hingga. Tapi yang B, himpunan tak hingga, adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga infinite set. Nah, infinite set berarti dia anggotanya tak terhingga. Misal contohnya adalah B itu himpunan B 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dan seterusnya kita tidak tahu sampai berapa, begitu ya. Bisa sampai 1 juta, bisa sampai 1 miliar. Nah, itu yang dinamakan dengan anggota atau himpunan yang memiliki anggota tak hingga, infinite set ya, infinite set. Kemudian untuk kardinalitas himpunan sendiri itu hanya untuk himpunan hingga atau finite set ya, yang untuk yang A ya. Contohnya tadi himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, maka NA-nya atau banyaknya himpunan A, itu adalah 4. Jadi bisa dihitung ya. Kardinalitas itu berarti banyaknya, intinya banyaknya anggota himpunan. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu himpunan ya, himpunan bagian. Nah, yang kedua adalah himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian adalah himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset ya dari himpunan B atau B superset dari A, jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, dilambangkan dengan, yaitu bacanya A subset B ya, A subset B, atau B superset dari A ya, ini ya, B superset, superset dari A. Kemudian coba perhatikan diagram Venn berikut ini. Nah, di sini kita lihat ada 3 lingkaran atau 3 himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, kemudian himpunan C. Nah, jika kita lihat dari himpunan B itu ya, dia adalah anggotanya 1, 2, 3. Dia berada di lingkaran yang A. Kemudian yang A itu di situ ada berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa kok bisa yang B berada di lingkaran A? Karena anggota B itu merupakan juga anggota dari A. Sedangkan anggota C dia tidak berada di anggota A, maka dia di luar anggota A. Jadi itu anggotanya 6, 7, 8, maka dia di luar dari A. Nah, jika kita lihat di sini anggota B-nya itu adalah 1, 2, 3. Nah, maka anggota B itu adalah subset A ya. Anggota B atau himpunan B itu subset dengan himpunan A, karena himpunan B, semua himpunan B berada di himpunan A. Atau
bisa kita lihat adalah ini harusnya bukan A, ini ya interset B ya, superset B ya. Harusnya ini adalah B superset dari A. Nah ya, B superset dari A. Nah, karena anggota B itu semua ada di anggota A. Oke ya. Tapi C tidak subset, C ya tidak subset dengan A. Karena apa? Anggota C tidak ada atau tidak ada yang di anggota A ya, karena tidak sama, karena di situ 6, 8, 6, 7, 8 itu tidak termasuk dari anggota A, yaitu anggotanya A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, kita lanjut. Itu himpunan bagian. Nah, sekarang yang ketiga adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa, himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Ya, dilambangkan dengan P dalam kurung A. Nah, itu himpunan kuasa ya. Dilambangkan P dalam kurung A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung P A. Nah, banyaknya himpunan kuasa itu dilambangkan dengan N dalam kurung P A, atau banyaknya himpunan PA atau himpunan bagian dari A. Nah, coba amati banyaknya himpunan bagian dengan pola bilangan pada segitiga Pascal. Nah, di sini namanya ini adalah pola segitiga Pascal ya. Ini pola segitiga Pascal. Oke. Nah, jika kita amati ya, di sini ada membentuk segitiga ya, membentuk segitiga di mana dia adalah yang pertama 1, kemudian yang pinggir kanan itu 1, pinggir kiri juga 1 ya, pinggir kiri 1, pinggir kanan juga 1. Itu apa maksudnya? Nah, di sini bisa kita lihat 1 yang pertama itu adalah himpunan bagian dari himpunan kosong. Nah, himpunan kosong dia selalu ikut ya, karena dia anggotanya adalah 1. Nih, anggotanya 1. Kemudian untuk himpunan bagian dari A. Nah, anggotanya itu adalah A atau 1 jika anggota 1 ya. Anggota 1, maka dia banyaknya himpunan bagiannya ada 2 ya, banyaknya himpunan bagiannya ada 2, yaitu siapa? Yang pertama adalah himpunan kosong dan yang kedua adalah anggotanya sendiri yaitu A. Selanjutnya himpunan bagian dari AB, berarti anggotanya ada berapa? Ini ada 4, yaitu 1, 2 dan 1, berarti maka ada 4, banyaknya himpunan bagiannya ada 4. N A-nya, misal NA-nya berarti ada 4. Kemudian jika himpunan bagian dari ABC, maka NA-nya ada, kita lihat di sini, kita hitung 1 tambah 3, 4 tambah 3 itu 7 tambah 1 berarti 8 dan sampai seterusnya. Nah, yang di sini itu yang bawah itu adalah banyaknya himpunan bagian dengan 5 anggota, dengan 5, 4, 3, 2, 1 anggota. Maksudnya apa? Nah, di sini ini jika dengan banyaknya himpunan bagian dengan ini kalau dia 0 anggota atau himpunan kosong tadi ya, himpunan kosong. Nah, ini bisa kita urutkan jika anggotanya ada 5. Anggotanya ada 5 berarti banyaknya himpunan bagian dengan 1 anggota. 1 anggota itu berarti yang tadi. 1 anggota itu ada himpunan kosong, kemudian A, kemudian B, kemudian C ya, dan seterusnya. Itu ada berapa? Nah, ini banyaknya ada 6. Kemudian selanjutnya himpunan bagian dengan 2 anggota. 2 anggota itu tadi A, B, kemudian lagi
A, C. Nah, dan seterusnya itu banyaknya himpunan bagiannya ada 15. Kemudian selanjutnya dengan 3 anggota itu berarti A, B, C. Ya, kemudian A, B, D, ya, A, B, D. Nah, itu ada berapa? Banyaknya ada 20. Oke, jika kita perhatikan ya keterangan pola bilangan Pascal di samping untuk himpunan dengan 6 anggota. Nah, bisa kita lihat di sini 6 anggota ya. A, B, C, D, E, F. 6 anggota yaitu adalah 1 ya, 1, kemudian 6, 15, 20, 15, 6, 1. Jadi ininya berurutan ya, 1, 6, 15 dan belakangnya juga mengikuti 15, 6, 1. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah kenapa kok bisa didapatkan angka-angka seperti ini. Ini adalah penjumlahan dari ini. 2 itu penjumlahan dari 1 ditambah 1. Kemudian selanjutnya 3 itu berarti penjumlahan dari 1 tambah 2. Nah, ini hasilnya 3. 2 tambah 1 hasilnya 3. Nah, mengikuti 1, 1, 1, 1. Kemudian yang ini 4 juga dihasilkan dari 1 tambah 3. 6 itu berarti 3 tambah 3. Kemudian 4 itu berarti 3 tambah 1. Selanjutnya sama, berurutan 1 tambah 4. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Kemudian 1. Dan seterusnya. Ya, jadi dia berurutan untuk mencari himpunan, banyaknya himpunan bagian. Nah, di sini banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota tadi. Yang 2 anggota ada 15, mempunyai 3 anggota 20, mempunyai 4 anggota 15, mempunyai 5 anggota itu ada 6. Oke, itu ya untuk menghitung banyaknya himpunan bagian atau himpunan kuasa, himpunan kuasa atau himpunan bagian dari A. Nah, isilah titik dalam tabel berikut. Nah, di sini yang pertama adalah banyaknya himpunan adalah yaitu himpunan kosong, maka banyaknya anggotanya adalah 0. Anggotanya 0. Siapa himpunan bagian dari PA-nya? Nah, yaitu himpunan kosong. Tadi ya, 1 dari 2 pangkat 0 tadi 1. Itu artinya 2 pangkat 0. Kita tuliskan dulu. Kemudian himpunan yang anggotanya 1, yaitu anggotanya 1 adalah A tadi ya, anggotanya A. Maka banyaknya anggota atau NA-nya itu ada 1 ya, NA-nya ada 1. Nah, tapi himpunan bagiannya ada berapa? Ada 2, yaitu himpunan kosong dan A. Nah, jika kita lihat di segitiga Pascal seperti ini ya, 1, 1, 1, yaitu berarti anggotanya adalah 2 pangkat 1. Nah, anggotanya ada 2. Kemudian selanjutnya jika anggota himpunannya ada 2, yaitu A, B, B, anggotanya ada 2. Berarti di sini NA-nya itu ada berapa? Kita lihat NA-nya. Berarti ada 2 ya, NA-nya ada 2. Tetapi himpunan bagiannya, nah kita bisa menggunakan segitiga Pascal, yaitu 1, 2 ya, 1. Jadi 2 pangkat berapa ini? Anggotanya ada 2, berarti 2 pangkat 2, 4. Nah, di sini untuk banyak anggotanya tadi 2. Kita tulis di sini. Kemudian di sini berarti artinya 2 pangkat 2, 4. Banyaknya himpunan bagiannya 4. Yaitu siapa saja? Himpunan kosong, kemudian anggotanya A ya. Berarti kemudian selanjutnya yang anggota 2 berarti A. Kemudian ini B ya, kemudian A, B. Jadi diurutkan dulu yang anggotanya banyaknya 1,
itu ada A, kemudian ada B. Kemudian yang banyaknya anggota 2 itu ada ini 1, berarti A, B. Sesuai dengan ini. Berarti kan ini anggota 0, himpunan banyaknya 0, ini yang anggotanya 1 yaitu A, B itu ya. Kemudian yang ini adalah anggota himpunannya 2, yaitu anggotanya 2 A, B. Oke. Begitu juga dengan yang anggotanya 3, berarti NA-nya itu 3 ya. Ini NA-nya di sini 3. Di sini berarti NA-nya adalah 4. Nah, kemudian ininya berarti berapa ini? Himpunan kosong. Kemudian A, kemudian B ya, kemudian C. Nah, dan seterusnya sampai dengan yang anggota 2 apa saja. Maka di sini adalah 2, NA-nya berapa tadi? 3, berarti 2 pangkat 3, yaitu jadinya adalah 8. Dari mana 8? Nah, ini ya 1, kemudian 1 tambah 2, 3, kemudian 2 tambah 1, 3, kemudian berlanjut 1. Nah, ini 8 ini dari sini, berarti 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7 tambah 1, 8. Nah, ini ya. Oke, awalnya dari sini. Jadi mudah nanti kalau misal kamu mencari banyaknya himpunan bagian dari ini 2 anggotanya 4, berarti 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 3 8, kalikan 2 berarti 16. Oh, jadi yang himpunannya itu NA-nya 4, berarti nanti himpunan bagiannya ada 16. Anggotanya berarti kamu tulis himpunan kosong, kemudian himpunan yang anggotanya 1, ini himpunan anggotanya yang 2, himpunan anggotanya 3, sampai dengan himpunan anggotanya 4 ya. Nah, berdasarkan pola tersebut dapat diperoleh kesimpulan tentang himpunan kuasa sebagai berikut. Misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa A ya, jika banyaknya anggota A itu sama dengan N ya, ini ya, banyaknya anggota itu sama dengan N bilangan cacah, maka banyaknya himpunan bagian A itu adalah 2 pangkat N. Nah, ini ya. Oke. Nah, selanjutnya lanjut kita masuk ke contoh pertama. Tentukan himpunan dari himpunan kuasa dari himpunan berikut. Ya, himpunan kuasa. Jadi di situ NA-nya kalau kita lihat itu adalah 1 berapa ini? 1 2 3 4 ya. Berarti NA-nya di sini 4. Nah, NA-nya 4, maka himpunan bagiannya N dalam kurung PA ya. Itu ada berapa nanti? 2 pangkat 4 yaitu 16. Maka himpunan kuasanya ada berapa saja? Himpunan kuasanya itu berarti kita lihat dulu dari anggota 1. Anggota 1 itu adalah himpunan anggota 0 dulu ya. Anggota 0 atau himpunan kosong itu adalah 1. Kemudian anggota 1 ya, anggota 1 itu berarti siapa? 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, nah ya, sampai 4 ya, berarti ini sampai 4. Oke, berarti anggota 1 itu adalah 1 2 3 4. Kemudian yang anggota 2 itu berarti hanya adalah 1 2, kemudian selanjutnya 1 3, kemudian 1 4. Nah, kemudian selanjutnya ada 2
2, 3, kemudian 2, 4, dan yang terakhir itu adalah 3, 4. Nah, kita cek apakah betul yang anggota 2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita cek dengan tadi segitiga Pascal. Tadi 1, 1, 1, kemudian 1, ini ya, 2, 1, ini yang anggota himpunan kosong, anggota banyaknya 1 tadi A. Untuk anggota yang banyaknya 2 berarti A, B, atau boleh 1, 2. Nah, kemudian kita hitung lagi 3, 3, 1. Ya, ini yang anggota A, B, C, A, B, C. Kemudian yang selanjutnya adalah 1, 4 ya. Kemudian 6, 4, 1. Oke, ini yang anggotanya adalah A, B, C, D. Nah, kita lihat di sini yang anggotanya anggota 2. Ini kan berarti anggota 0, ini anggota 1. Kita cek betul enggak? Anggota 1 ada 4 ya, betul. Anggota 2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, betul. Nah, selanjutnya berarti yang anggota 3. Anggota 3 itu harus ada berapa ini? Ada 4. Ini anggota 3 yang ada 4. Berarti kita lihat ya di sini berarti 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian bisa juga 1, 2, 4. Kemudian bisa juga di sini 1, 3, 4 ya. Kemudian yang terakhir itu bisa 2, 3, 4. Nah, di sini berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi kamu harus menyebutkan 4 karena di sini 4 ya, 4 anggota. Jadi kalau misal baru 3 anggota, kamu cari lagi mana yang bisa dibuat ini himpunannya. Kemudian yang terakhir adalah anggota 4. Anggota 4 ya dia himpunan A itu sendiri, yaitu 1, 2, 3, 4. Ya, di sini benar 1. Oke, nah ini untuk yang A ya. Kemudian yang B nanti bisa kalian cari sendiri ya. Ingat, berarti kita lanjutkan segitiga Pascalnya adalah 1, 5, 10. Kemudian ini 10, ini 5, kemudian 1. Jadi nanti ini yang 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, 6 anggota. Jadi himpunan kuasanya mana? Nah, ini semua ini. Nah, ini himpunan kuasanya. Oke, ya, himpunan kuasanya. Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh 2. Tentukan semua himpunan bagian dari PGRST yang memiliki 2 anggota. Nah, ini kalau ini mudah ya, kita tinggal tadi pakai segitiga Pascal. Di sini ada 5 anggota, berarti tulis 5 anggota, 1, 2, kemudian 1, 2, 1, kemudian 1, 3, 3, 1, lanjut 1, 4, 6, 4, 1, kemudian 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ini kita cek saat ini himpunan kosong. Ini adalah berarti AB ya. Ini itu 3 anggota ABC ya, ABC. Terus yang ini berarti A, B, C, D. Kemudian nah ini berarti A, B, C, D, E ya.
Nah ini kita sesuaikan di sini banyaknya 5 anggota, berarti kita pakainya yang ini. Nanti yang 2 anggota itu harus ada 4. Berarti siapa saja 4 itu kita tulis ya 2 anggota. 2 anggota berarti Peggy ya, Peggy. Terus selanjutnya adalah PR, kemudian PS. Jadi berurutan saja. Jadi P dengan Q, P dengan R, P dengan S, kemudian P dengan T ya. Berurutan P dengan T. Kemudian kalau sudah selesai P-nya berarti gantian, yaitu Q sampainya Q dengan R. Kemudian selanjutnya adalah Q dengan S. Nah kalau sudah Q dengan S, selanjutnya adalah Q dengan T, Q dengan T. Kemudian selanjutnya Q dengan T, lalu mana lagi setelah Q dengan T? Berarti R dengan S, R dengan S, R dengan T, kemudian terakhir adalah S dengan T. Jadi nanti harus ada berapa? Harusnya bukan ini ya, yang ini ya. A, B, C, D, E ya. Ini yang ini harusnya. Oke, pakai yang ini ya. Bukannya ini. Berarti kita tadi salah mengurutkan nih. Ini 0 ya, 0. Harusnya ini bukan A, B, tapi ini A ya. Kemudian ini A, B. Ini A, B saja. Kemudian ini A, B, C. Nah, ini A, B, C, D ya. Ini A, B, C, D, baru ini A, B, C, D, E, F. Oke, Pak. Jadi pakai yang ini. Jadi nanti yang anggotanya 2 itu harus ada 10 ya. Anggotanya ini 1 tadi ada 5. Anggota 1 ada 5. Ini anggota 1. Ini anggota 2, ini anggota 3, ini anggota ini 1 ya, ini 2 yang ini himpunan kosong, ini 1, ini 2, 3, 4 dan 5. Oke, berarti yang 3 anggota nanti 3 anggota juga sama, ada 10. Nanti ada 10 banyaknya. Bisa kita data, nanti bisa PQR, PQS, kemudian PQT. Lanjut nanti QRS, QRT ya, kemudian QST ya, bisa lagi RST. Nah, ada selanjutnya. Oke ya. Kemudian yang 4 anggota berarti nanti juga ada banyaknya ada 5 ini ya. Ini 4 anggota. Ini 5 nanti ada 5. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah kesamaan 2 himpunan. Kesamaan 2 himpunan. 2 himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A subset B dan B subset A dinotasikan dengan A sama dengan B jika banyaknya himpunan A ya. Sini ya, jika banyaknya himpunan A sama dengan banyaknya himpunan B, maka himpunan A ekuivalen. Nah, ekuivalen itu berarti artinya A itu anggotanya sama dengan himpunan B. Ya, ini ya. Ekuivalen. Jadi banyaknya anggotanya sama. Contoh diketahui himpunan A yaitu HRUM, HARUM, yang B MURAH ya, MURAH. Selidiki apakah A subset B, kemudian yang B selidiki apakah B subset A. Perhatikan anggota himpunan A dan B, kesimpulannya bisa kita temukan. Kemudian yang D, apakah A ekuivalen dengan B. Nah, untuk yang A kita selidiki dulu, apakah A subset B. Nah, kita selidiki H anggota A, ternyata H juga anggota B. Kemudian A anggota himpunan A, ternyata juga A himpunan B, anggota himpunan B. Yang R juga sama, R sini ya, R
anggota di A, R juga di anggota B. Kemudian U anggota di A sama U juga di anggota B. Kemudian tadi M ya, M anggota di A juga anggota di B, sehingga dapat kita simpulkan maka A subset dengan B. Dengan seperti ini maka otomatis B juga subset dari A ya. Kita tidak perlu buktikan yang B, yang B ya, pasti subset dari A. Nah, sekarang yang C. Nah, karena A subset B ya, A subset B kemudian B subset dari A, maka dapat kita pastikan berarti anggota A itu sama dengan anggota B. Karena NA banyaknya himpunan A 5, kemudian banyaknya anggota himpunan B juga 5. Nah, sama-sama punya anggota 5. Kemudian A subset B, B subset A, maka dia termasuk kesamaan suatu himpunan. Nah, ini karena kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B, atau banyaknya himpunan A sama dengan banyaknya himpunan B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Jadi dua himpunan yang sama pasti ekuivalen ini. Himpunan A dengan B itu sama, maka dia adalah pasti ekuivalen. Tetapi belum tentu untuk himpunan B dan himpunan A itu ekuivalen, itu belum tentu dia sama. Contohnya misal 1, 2, 3, 4. Nah, ini misal himpunan A itu 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B itu adalah 7, 8 ya, 7, 8, 9, 10. Dia banyaknya himpunan A itu sama dengan himpunan B, sama dengan himpunan B, yaitu sama-sama memiliki 4 anggota. Tetapi dia bukan A subset B, juga bukan B subset dari A, maka dia tidak termasuk ketaksamaan himpunan. Nah, ini dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A subset B, B subset A dinotiskan dengan A sama dengan B ya. Kemudian yang kedua, banyaknya himpunan A, banyaknya himpunan B itu sama, maka ekuivalen. Jadi bisa kita simpulkan ya, dikatakan sama anggota himpunan itu dikatakan sama A sama dengan B jika A subset B, B subset A, kemudian NA sama dengan NB ya. Tetapi jika anggotanya banyaknya himpunannya itu sama, tetapi belum tentu dia sama, karena A tidak subset B, begitu juga B tidak subset A. Oke. Nah, sudah selesai anak-anak, hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.